Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rifki Maulana Adam bersama rekan saya CP Mudripin dan Rian Purnama akan mempresentasikan hasil kerja kelompok mengenai data warehouse penjualan untuk perhitungan laba rugi. Yang pertama, data warehouse yang dibuat itu karena tidak memiliki database dari toko, kelompok kami menggunakan fitur seeder dari Laravel, yang dimana di sini melakukan tiga seed data. Yang pertama barang berupa makanan itu sejumlah 35, kemudian database transaksi penjualan sekitar 2000 baris data, dan seed pembelian barang itu sekitar 1000 baris data, yang dimana barang-barang di sini yang pertama barang itu mengambil harga untuk harga pembelian, mencari barang dengan harga 5.000, 7.500, 10.000 sampai dengan 30.000, kelipatan 2.500. Nah, sedangkan harga jualnya kami mengatur mengambil keuntungan sekitar 10%. Lalu semuanya di-generate menggunakan fitur seeder dari Laravel ini. Yang ini transaksi pembelian dan ini transaksi penjualan, sehingga menghasilkan data seperti ini. Kurang lebih seperti ini untuk data dari barang. Dan selanjutnya data pembelian yang tadi berjumlah sekitar 1000 baris. Untuk datanya kurang lebih seperti ini. Nanti ini ada ID barang yang dihubungkan ke tabel barang. Ada quantity, ada tanggal transaksi. Kemudian ada tabel penjualan. Kurang lebih sama. Ada ID barang, quantity, dan tanggal transaksi. Nah, semua data-data ini diolah menggunakan sebuah software yang bernama Pentaho, yang dimana langkah-langkahnya kurang lebih seperti ini. Yang pertama, membuat dimensi barang terlebih dahulu. Dengan cara yang pertama, kita buat eksekusi SQL-nya terlebih dahulu untuk membuat tabel dimensi ke database yang baru gitu, agar tidak mengganggu database yang sudah ada. Ini membuat dimensi barang, kemudian dimensi pembelian, dimensi penjualan, kemudian nanti pembuatan tabel fakta juga. Di sini saya menggunakan membuat tabel fakta sebanyak 2 kali. Kenapa? Karena keterbatasan pengetahuan mengenai penggunaan software Pentaho ini. Jadi belum tahu cara best practice-nya seperti apa. Jadi dibuat 2 tabel fakta seperti ini. Yang penting datanya bisa diolah dan menampilkan data yang diinginkan, yaitu laba rugi. Ini untuk dimensi barang. Eksekusi SQL terlebih dahulu. Ini tabel input, mengambil database yang mana saja, kemudian menambahkan sequence, memilih value. Jadi memilih value ini yang mana saja yang akan dimasukkan ke tabel output di tabel dimensi barang ini. Tabel dimensi barang.
Selanjutnya dimensi pembelian, ini ada langkah yang berbeda di mana langkahnya lebih panjang, tapi kurang lebih sama. Tapi di sini ada proses untuk mengubah data dari tanggal transaksi. Nah, di sini tanggal transaksi, awalnya tanggal transaksi itu berupa seperti ini. Tanggal, bulan, tahun, sampai jam. Tapi setelah diproses itu waktu atau jam dihilangkan. Kenapa? Karena itu akan menyulitkan pada proses pemilihan nanti, apakah perhitungan laba ruginya itu harian, bulanan, atau tahunan. Di sini kami menyeting laba rugi dalam rentang harian. Dimensi penjualan juga kurang lebih sama seperti dimensi pembelian. Di sini ada table input, sequence, string cut. Ini tadi mengubah tanggal, kemudian memilih value dan memasukkan ke tabel yang baru, yaitu tabel dimensi penjualan. Selanjutnya tabel fakta. Ini query untuk membuat tabel fakta kurang lebih seperti ini. Ini pembuatan tabelnya. Drop tabel if exist itu apabila ada tabel fakta itu dihapus terlebih dahulu. Kemudian tabel input kurang lebih seperti ini, query yang dibuat sendiri karena sebelumnya di tabel dimensi pembelian itu tidak ada harga, tidak diketahui harga dari sebuah barang. Adanya itu ID barang, di mana dihubungkan melalui perintah join di sini. Kemudian dilakukan operasi aritmatika dan dihitung, dimasukkan ke sebuah kolom yang baru, yaitu subtotal beli dan subtotal jual. Kemudian tabel fakta yang kedua, ini query-nya kurang lebih seperti ini untuk memasukkan transaksi yang tadi, transaksi sebelumnya apakah pembelian atau penjualan, dimasukkan ke kolom yang sama. Jadi transaksinya cukup banyak gitu. Bisa dilihat nanti di PHP MyAdmin dimensi yang sudah jadi. Nah, di database Dewesider hasil ini ada tabel-tabel dimensi dan tabel fakta yang sebelumnya sudah di generate melalui Pentaho. Untuk tabel fakta yang pertama kurang lebih seperti ini. Prosesnya cukup lama karena mungkin ini ada ribuan data yang digenerate dari transaksi, ada sekitar 57.000 data. Untuk tabel fakta yang pertama itu kurang lebih seperti ini. Ada harga beli sudah dimasukkan, kuantitas subtotal dimasukkan juga, harga jual, kuantitas yang dijual di tanggal tersebut, dan subtotal. Di sini juga ada transaksi beli, pembelian, dan transaksi penjualan. Nah, kenapa dibuat tabel fakta sebanyak 2 kali? Dibuatkan lagi sebuah tabel fakta karena
ini berada di kolom yang berbeda. Jadi harusnya pembelian kenapa tabel fakta dibuat sebanyak 2 kali? Karena ini cukup membingungkan. Kenapa tabel fakta dibuat sebanyak 2 kali? Karena data yang diinginkan untuk bisa dilakukan pengolahan di Laravel nantinya untuk agar bisa dilihat di view melalui aplikasi web, itu perlu data yang kurang lebih seperti ini. Jadi hanya ada tanggal transaksi, subtotal, dan kategorinya apakah penjualan atau pembelian, sehingga disatukan lagi melalui proses yang tabel fakta kedua ini. Kemudian untuk aplikasi web yang sudah jadi kurang lebih seperti ini. Ini bisa dilihat di misalnya tanggal 3 Januari 2024. Itu ada total pembelian dan total penjualan. Jadi maksud dari total pembelian ini apa? Total pembelian ini bisa dianggap sebagai pembelanjaan di hari itu, modal di hari itu, dan total yang dijual di hari itu berapa, dan ada keterangan apakah untung atau rugi. Apabila pembelian modal di hari itu lebih besar daripada total penjualan, itu disetting rugi. Nah, pada dasarnya untuk data warehouse sendiri, keterangan untung atau rugi ini harusnya langsung berada di tabel database, tidak melakukan proses di aplikasi. Tapi karena balik lagi tadi keterbatasan pengetahuan tentang Pentaho yang masih butuh explore lebih lanjut, jadi untuk pengolahan menggunakan Laravel di aplikasi web. Kurang lebih seperti itu untuk tugas data warehouse penjualan untuk perhitungan laba rugi dari kelompok kami, Rifki Maulana, Cepi Mudripin, dan Rian Purnama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.